Ya, berjumpa kembali dengan matematika asik, kelanjutan dari limit trigonometri yang pertama. Di sini kita bahas limit trigonometri bagian kedua. Misalkan terdapat soal limit x mendekati 0, 8x ditambah tangan 4x per 5x min sin 2x. Berarti untuk menyelesaikan cara ini, kita ingat kemarin dalam bentuk trigono tangan atau sin harus dipasangkan dengan variabel. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita rubah limit x mendekati 0 dari 8x ditambah dengan tangan 4x, kemudian dibagi dengan 5x min sin 2x. Nah, kita lihat di sini dari bentuk trigonometrinya. Trigonometri yang di atas terdapat tangen sama sin yang berpangkat 1. Maka untuk menyelesaikan soal ini, umumnya yang atas pembilang adik-adik bagi dengan x. Karena pangkat trigononya pangkat 1, yang bawah penyebut adik-adik bagi dengan x. Nah, lalu kita dapatkan hasil dari penyederhanaan yang di atas. Adik-adik jumpai limit x mendekati 0. Nah, ini ada operasi penjumlahan ya. Berarti 8x dibagi oleh x diperoleh 8. Kemudian ditambah tangan 4x dibagi oleh x. Lalu di bagian bawah kita dapatkan 5x dibagi x itu 5. Dilanjutkan sin 2x dibagi x. Nah, dalam penyelesaian limit sebelumnya sudah dipaparkan, bila ada bentuk tangen dengan variabel, dari kalimat limit ini bisa kita ambil cukup nilai koefisiennya. Ada 4/1. Sedangkan yang di bawah juga sinus yang sudah dipasangkan dengan variabel. Adik-adik dapatkan bentuk hasil dari 8 ditambah di sini 4 bagi 1 ya. 4 kemudian dibagi 5 dikurangi 2 bagi 1 hasilnya 2. Jadi adik-adik dapatkan hasil 12 dibagi 3. Hasil akhirnya otomatis kita dapatkan bilangan 4. Nah, kalau soal tersebut kita gunakan dengan cara SMART yang kemarin, maka kita bisa gunakan dengan cara seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat pada pembahasan limit yang pertama ya. Sudah dicantumkan cara mencarinya. Jadi dengan cara SMART, maka soalnya limit x mendekati 0 dari 8x ditambah dengan tangan 4x dibagi dengan 5x dikurang sin 2x. Nah, adik-adik perhatikan cara SMART kemarin tuh modelnya seperti ini. Nah, ini ya, bila terdapat limit x mendekati 0 dari suatu sin x, x-nya sudutnya mendekati 0, maka nilainya sama dengan x. Sinus boleh dihilangkan. Demikian juga tangen selama sudutnya kalau disubstitusi mendekati 0 boleh dihilangkan. Oke, kita selesaikan soal ini. Sudut trigonometri ini tertulisnya pada tangan 4x. Berarti nilai aljabar x mendekati 0 kalau saya substitusikan pada sudut trigononya 4 dikali 0 hasilnya 0. Maka tangan bisa kita coret, kita hilangkan. Demikian juga pada sudut sinusnya. Nah, kalau ini mendekati 0, otomatis sinusnya boleh kita coret. Jadi adik-adik tinggal langsung nambah 8x tambah 4x. Jadi bentuk trigononya sudah tidak kita perhitungkan lagi. 5x kurangi sin
nilai 2x. Jadi jumlahnya otomatis diperoleh 12x dibagi dengan 3x. Hasil akhirnya juga sama. Anda dapatkan 4 dengan cara smart ini. Nah, kita lanjut pada soal yang berikutnya, soal yang nomor 4 dari serial limit trigonometri. Apabila kita jumpai limit x mendekati 0, 4x ditambah 5x kuadrat dikali kotangen 2x dikali cos 4x. Nah, seperti adik-adik jumpa pada rumus limit secara umum, limit yang ada yang bisa kita sederhanakan tuh dari bentuk sin sama tangen. Satunya lagi kalau cos berpasangan dengan angka 1. Jadi ini bisa dirubah. Nah, kalau yang model seperti ini otomatis kotangen tidak ada dalam daftar penyederhanaan limit. Maka kotangen dirubah menjadi tangen. Jadi limit x mendekati 0 dari bentuk 4x plus 5x kuadrat. Nah, kotangen itu kalau ada berubah menjadi tangen, otomatis jadi per tangen gini. Nilai kotangen itu sama dengan seper kotangen, nilai kotangen itu sama dengan sepertangen. Sedangkan cosnya, cos berdiri sendiri. Otomatis cos ini nanti tinggal disubstitusikan. Jadi ini dulu kita perhatikan, kalau dengan cara smart tadi yang kita ambil cuma nilai trigono sin atau tangen. Di sini nilai x-nya kalau kita substitusi ternyata hasilnya 0, maka tangen bisa kita coret. Sedangkan cos tidak usah kita perhitungkan. Atau alasannya cos kalau kita substitusikan nilai variabel mendekati 0, nilai cos 0 itu sama dengan 1. Jadi dia tidak menyebabkan 0 per 0. Ingat, dalam kasus limit kita itu mencari bentuk yang menyebabkan 0 per 0. Nah, ada bentuk x mendekati 0. Ingat kemarin ya, kalau x mendekati 0 pasti kalau dipindah x min 0. X min 0 itu berarti sama dengan x saja. Jadi adik-adik bisa keluarkan x-nya 1 aja, dibagi dengan 4, ditambah dengan 5x. Kemudian tangannya tadi sudah kita sederhanakan, cukup ditulis 2x. Sedangkan cos kalau kita substitusi tadi nilai x-nya 0, diperoleh cos 0. Nah, kita dapat bentuk penyederhanaan x sama x habis. Cos 0 itu sama dengan 1. Berarti soal ini ada tersisa pernyataan x. Nah, ini hasil akhir tidak boleh ada variabel. Tolong disubstitusikan nilai x-nya. Jadi ada adik dapat nilainya sama dengan 4 ditambah 0. 5 kali 0 itu 0. Ya. Kemudian yang bawah masih tersisa 2. Sedangkan cos 0 itu nilainya 1. Maka hasil akhir dari soal ini didapat bilangan 2. Demikian untuk limit yang bagian limit trigonometri bagian kedua. Semoga bermanfaat. Berlanjut dengan soal yang kelima, kita jumpai pernyataan soal limit x mendekati 0 dari cos 3x min cos x dibagi dengan sin 2x dikali tangen 6x. Hasilnya sama dengan berapa? Nah, kalau dari rumus limit umum kemarin, itu penyelesaiannya bisa disederhanakan dari pasangan x, sinus, sama tangen. Kalau cos gini, cos tidak ada. Nah, cos otomatis kita sederhanakan. Kita lihat bentuk cos ini menyerupai rumus kelas 11. Ya, ini kalau ada cos A dikurangi oleh cos B. Nah, adik-adik bisa rubah dengan min 2 sin setengah jumlah. Jumlah itu artinya kedua sudut ini dijumlahkan, kemudian dikali sin setengah selisih. Nah, adik-adik harus mengingat kembali rumus-rumus yang kelas 11. Gunanya untuk membantu proses hitung dalam limit tersebut. Jadi, dari bentuk ini nilai pembilangnya bisa diarahkan pada bentuk cos ini. Ya, nilai dari pembilang soal tersebut. Nah, berarti anggaplah ini sebagai sudut A-nya, yang ini sebagai sudut B-nya. Nah, begitu adik-adik.
Jadi otomatis kita rubah dulu pernyataan soal. Limit X mendekati 0 dari bentuk min ya, min 2 sin setengah jumlah. Nah, adik-adik bisa jumlahkan 3X sama X nya, jadi diperoleh 4X, kiri ditambah kanan. Kemudian dikali sin setengah selisih. Nah, adik-adik kurangi kiri dikurangi kanan, maka diperoleh hasil 2X. Nah, dibagi dengan bentuk sin 2X dikali dengan tangen 6X. Nah, mengingat sifat penyelesaian bentuk limit kemarin, bisa dipasangkan antara sin dengan sin dengan tangen. Bila kita sederhanakan bentuk pernyataan soalnya, kita peroleh min 2 dikali sin 2X, kemudian sin dari X. Lalu yang di pembilangnya kita dapatkan sin 2X juga dikali dengan tangen 6X. Nah, begini adik-adik. Nah, mengingat dengan sifat yang kemarin, ada bentuk trigono yang bisa kita sederhanakan. Kemudian ini sin dan tangennya sama-sama berpangkat 1. Berarti adik-adik tinggal ambil koefisiennya. Jadi diperoleh min 2 dikali ini 1/6. Hasil akhirnya adik-adik dapatkan min 1/3. Nah, ini merupakan hasil dari soal limit tersebut. Kemudian kalau kita arahkan sedikit pada cara yang kedua, cara SMART. Nah, lihat, untuk cara SMART yang kemarin, ingat dari ketentuan yang sebelumnya, yaitu adik ingat rumus dari sin trigonometri. Jadi dalam hal ini kalau kita tuliskan soalnya, limit X mendekati 0 dari bentuk cos 3X dikurangi dengan cos X dibagi dengan sin 2X kali tangen 6X. Nilainya sama dengan titik. Lah, bentuk kalimat pernyataan penyelesaian cara SMART kemarin tertulis gini. Kalau ada limit tangen kotak, itu selama sudutnya mendekati 0 bisa ditulis menjadi kotak saja. Tangen bisa kita sederhanakan. Sin kotak juga bisa kita rubah menjadi kotak alias sudutnya saja selama mendekati 0. Sedangkan cos harus dipasangkan dengan angka 1. Nanti kita dapatkan hasil setengah kotak kuadrat. Nah, ini kalau mau diarahkan ke model cara SMART ini, ya tolong bentuknya harus sesuai dengan bentuk cara yang ditulis di samping kanan ini. Ya, tangan tadi bisa coret sama sin. Kalau 1 min cos, diingat setengah kotak kuadrat. Nah, di sini ada bentuk sin, Pak. Kalau saya substitusi, sudutnya mendekati 0. Demikian juga ada bentuk tangen. Kalau saya substitusi, hasilnya sudutnya mendekati 0. Berarti ini bisa kita sederhanakan. Nah, sedangkan bentuk yang di atas, nah ini. Bentuk yang di atas seakan-akan tidak sama. Yang ada cuma 1 min cos. Di sini adanya cos min cos. Adik-adik bisa kreasikan dengan cara merubahnya ke arah sini. Lihat cara mengkreasikannya. Limit X mendekati 0. Yang ada min cosnya itu cos X. Saya arahkan ke sini ya. Berarti bisa saya tulis menjadi 1 min cos X, tapi dikurangi dengan 1 min cos 3X. Nah, dibagi hasil yang bawah itu tadi sudah kita sederhanakan, otomatis 2X kali 6X diperoleh 12X kuadrat. Nah, adik-adik ingat sebenarnya bilangan 1 ini muncul tapi sebenarnya habis.
Nah, sedangkan kalau kita arahkan ke sini ya ini. 1 min cos sudah sama dengan model kalimat cara smart di samping ini. Nah, 1 min cos 3x juga sudah sesuai. Jadi bisa kita terapkan. Otomatis adik-adik dapatkan nilai sama dengan setengah. Sudutnya ini dikuadratkan. Langsung ya. Lalu kemudian demikian juga untuk yang bawah. Yang di sebelah kanan maaf. Setengah. Sudutnya ini langsung dikuadratkan. Lalu hasil akhirnya dibagi dengan penyebut 12x kuadrat. Nah, kalau disederhanakan, adik-adik cermati, ini setengah, ini 9/2. Otomatis kalau kita sederhanakan diperoleh min 4x kuadrat dibagi dengan 12x kuadrat. Nah, yang menyebabkan 0/0 x kuadrat ini saya sederhanakan. Otomatis hasil akhirnya diperoleh juga min 1/3. Nah, itu semoga cara ini bisa membantu mempermudah dalam pengerjaan limit-limit fungsi trigonometri.